Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru semua, calon guru penggerak Angkatan 11 dan rekan-rekan guru sejawat semuanya yang berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi pemahaman disiplin positif yang sudah saya laksanakan beberapa hari yang lalu. Jadi sebelum saya melaksanakan diseminasi positif ini, terlebih dahulu saya melakukan rancangan tindakan aksi nyata yang nantinya akan saya pakai untuk melakukan diseminasi pemahaman disiplin positif. Diseminasi pemahaman disiplin positif ini diikuti oleh seluruh rekan sejawat yang ada di sekolah saya, yang ada di SDN Panan Kerajaan 1, Kecamatan Kemlaki, Kabupaten Mojokerto, tempat saya mengajar, dan juga diikuti oleh beberapa rekan sejawat dari sekolah lain, sejumlah 16 peserta. Alhamdulillah semuanya ikut aktif dan berperan penting dalam terlaksananya diseminasi pemahaman disiplin positif yang saya lakukan. Baiklah, di sini akan saya perkenalkan dulu Bapak fasilitator kita, yaitu Bapak Yuda Dwi Cahyono, pengajar praktik Bijili Andika, dan saya sendiri Sri Agus Suliati Ningsih, CGT Angkatan 11 dari SDN Panan Kerajaan 1, Kecamatan Kemlaki, Kabupaten Mojokerto. Di sini akan saya sampaikan dulu rancangan tindakan aksi nyata dengan judul penyebaran pemahaman budaya positif. Apa yang melatar belakangi saya melakukan penyebaran pemahaman budaya positif ini adalah karena masih banyak yang belum memahami secara penuh tentang budaya positif dan juga penerapan segitiga restitusi dari posisi kontrol seorang guru. Jadi budaya positif di sini seringkali diartikan bahwa disiplin itu susah ketika kita tidak memberikan hukuman atau reward. Dan juga penerapan segitiga restitusi yang masih belum tampak dilakukan oleh para guru dari posisi kontrol yang masih sering kita memakai posisi kontrol sebagai penghukum ataupun pemberi rasa bersalah, padahal kita bisa memakai posisi kontrol guru sebagai manajer. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah, memberi pemahaman tentang kontrol posisi guru dan segitiga restitusi. Jadi tujuan diseminasi ini tidak lain adalah untuk memahamkan budaya positif di lingkungan sekolah, baik itu untuk guru sendiri sebagai pendidik dan penuntun, juga kepada siswa agar terbiasa dengan budaya dan disiplin positif. Memberi pemahaman tentang kontrol posisi guru dan segitiga restitusi. Jadi dalam diseminasi ini akan diterangkan secara gamblang tentang kontrol posisi guru dan bagaimana segitiga restitusi itu dilaksanakan. Tolak ukur dari diseminasi ini adalah diseminasi terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, guru dan siswa mulai membuat keyakinan kelas dengan cara berkolaborasi sehingga memunculkan keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat yang positif. Mulai nampaknya penerapan segitiga restitusi di sekolah. Jadi para guru, para pendidik di sekolah sudah melaksanakan segitiga restitusi, yaitu berupa menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lini masa yang saya lakukan sebelum penyebaran pemahaman budaya positif ini adalah koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, meminta izin kepada kepala sekolah tentunya
karena diseminasi ini nanti akhirnya akan mengharuskan teman-teman untuk meluangkan waktunya. Jadi dalam pelaksanaan diseminasi saya lakukan secara daring setelah berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Karena untuk proses diseminasi secara luring, waktu yang kami punya itu selalu berhadapan dengan kegiatan-kegiatan lain. Jadi diseminasi yang kami pilih adalah diseminasi secara daring tentang keseluruhan rangkaian budaya positif, refleksi, dan evaluasi. Dukungan yang saya dapatkan adalah motivasi penuh dari kepala sekolah dan seluruh warga sekolah, kesiapan sarana tiap-tiap rekan sejawat dalam diseminasi daring. Tidak bisa dipungkiri bahwa dukungan dari kepala sekolah dan seluruh warga itu sangat dibutuhkan dalam diseminasi ini. Selain itu, kesiapan sarana seperti laptop, kuota, semuanya sudah disiapkan secara mandiri oleh rekan sejawat saya. Jadi dalam diseminasi daring ini saya merasa sangat terbantu dengan kolaborasi yang apik dari kepala sekolah dan seluruh warga sekolah serta rekan-rekan sejawat yang saya undang dalam diseminasi daring yang saya lakukan ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau bergabung di diseminasi kali ini. Di sini saya akan menyampaikan, bukan menjelaskan. Kalau menjelaskan itu nanti saya kayak sudah bisa gitu. Jadi berhubung saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar, jadi saya menyampaikan apa-apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4 kemarin di forum calon guru penggerak. Izin screen nggih. Sampun kelihatan? Sudah. Sampun. Kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif sesuai dengan modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11. Tidak usah perkenalan karena semua sudah mengenal saya. Hari ini yang saya sampaikan adalah konsep inti budaya positif meliputi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mulai dari awal pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yakni pembelajaran yang menyesuaikan minat dan kebutuhan murid sesuai fasenya. Pembelajaran ini berdasarkan teori psikologi modern yang nantinya berakhir pada tujuan profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan tunggal global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dalam paradigma pembelajaran baru, itu sering terjadi miskonsepsi teori kontrol. Jadi kita itu seringkali menganggap salah paham tentang teori kontrol kita sebagai seorang guru. Contohnya di sini ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi murid itu di bawah naungan atau kontrol seorang guru yang seharusnya kita itu menuntun, jadinya menuntut.
Kan seperti itu nantinya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan itu efektif dan bermanfaat. Penguatan di sini maksudnya itu penghargaan, reward, hukuman, itu kita menganggapnya sangat efektif dan bermanfaat untuk murid. Padahal nantinya itu akan membawa dampak besar bagi murid kita sendiri. Contohnya apabila anak mendapatkan penghargaan ketika nilainya bagus, maka dia itu kadang akan, gak apa-apa wes, aku gak belajar lagi, wong ya aku wes sudah dapat penghargaan begini-begini. Jadi untuk meningkatkan dirinya sendiri itu enggak ada, enggak akan muncul dengan begitunya. Pasti nanti akan ada dalam hatinya pasti akan tujuannya untuk meningkatkan kualitas belajarnya itu bukan untuk apa-apa tapi untuk mendapat penghargaan. Sama halnya dengan ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan lagi karena jadi murid itu akan menganggap Allah paling kok ya dihukum ini seperti itu. Jadi ilusi bahwa semua penguatan itu efektif dan bermanfaat itu termasuk miskonsepsi. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah bisa menguatkan karakter. Kritik itu memang diperlukan oleh semua orang bahwa kita itu memang perlu kritik tapi yang membangun. Dan yang sering kita lakukan sekarang itu bukan lagi kritik yang membangun kepada murid, tapi selalu itu akan membuat murid itu merasa bersalah. Dan kita menganggap kalau murid sudah merasa bersalah, berarti karakternya akan kuat. Padahal itu sangat-sangat tidak benar. Itu miskonsepsi juga. Yang keempat, ilusi bahwa setiap orang dewasa berhak memaksa. Jadi setiap orang dewasa itu berhak memaksa anak-anak murid kita yang kecil-kecil itu. Nah, seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan dari sini? Monggo, barangkali mau berkomentar. Bu Mai, Bu Lita, Bu Ria, monggo. Apa saya lanjut? Jadi Oke, Bu Mai. Monggo. Jadi sebetulnya penghargaan pun itu tidak diperkenankan ya. Iya, ya boleh kita sesekali untuk menghargai anak, tapi kan kadang itu penghargaan kan nggak harus berupa barang, Bu. Penghargaan itu kan bisa berupa ucapan atau apa itu kan. Kadang itu Ya. siswa itu kan seperti ketika naik kelas itu mendapatkan bingkisan dari gurunya. Itu kan seharusnya itu nggak diperlukan itu loh maksudnya. Nanti kan anak itu jadi nggak punya apa ya, mereka itu dari dalam dirinya itu nggak punya tujuannya itu hanya mendapat penghargaan gitu. Jadi bukan lagi untuk mendapatkan kualitas bahwa memang mereka itu harus belajar seperti itu. Kalau penghargaannya disampaikan dalam bentuk ucapan tadi, Kalau penghargaan disampaikan dalam bentuk ucapan kan tidak bisa secara terus-menerus nggih. Kan mungkin ketika itu kita bisa menghargai dengan ucapan, "Wah, bagus sekali kamu bisa seperti ini," seperti itu. Jadi murid mungkin merasa itu adalah suatu bentuk refleksi dari gurunya gitu. Nantinya akan seperti itu. Jadi bukan lagi seperti penghargaan-penghargaan yang memang reward yang akan membuat murid itu tidak mau lagi meningkatkan kualitasnya. jadi artinya berarti penghargaan pun dalam bentuk ucapan itu kita tidak boleh terlalu sering memberikan kepada anak ya. Iya, kalau menurut itu seperti itu. Karena kalau terlalu sering ya itu tadi nanti kualitas mereka itu tujuan mereka hanya untuk memperoleh itu tadi.
Ya, oke. Terima dari kasih. luar. Jadi nanti itu ya, nanti akan dijelaskan di unsur ekstrinsik dan intrinsiknya. Oke, Bu Lita, baik. silakan. Ye, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Yuli. Kembali kepada Ye. miskonsepsi. Nah, ini ilusi-ilusi yang muncul ini miskonsepsi yang dari sudut pandang guru ya, Bu ya. Ya. Ya, benar sekali kalau miskonsepsi. Tapi kalau dari sudutnya murid itu hukuman itu dirasa kok seperti malah sebuah apa ya? Kayak sebuah mainan gitu. Apalagi kalau anak-anak itu membuat kesalahan yang disengaja dengan bersamaan dengan hukuman, akhirnya mereka kok kayak malah senang jadi hukuman itu bukan bukan malah menjadi sebuah hukuman bagi anak-anak. Seperti hanya sebuah senang-senang bermain dalam hukuman tersebut. Jadi memang iya. Jadi kalau dari segi murid apa miskonsepsinya seperti itu dari sudut murid. Kembali lagi kepada yang disampaikan Bu Yuli dan Bu Mai tentang ini tadi apa? Penghargaan. Iya, penghargaan. Penghargaan dalam bentuk ucapan itu pernah. Semua guru tentu tentu kita Iya, pernah melakukannya ya Bu ya. iya, Dari segi penghargaan yang berupa ucapan itu kok ngerasa itu loh, murid itu menjadi cemburu. Ah, Bu Guru kok Mbak ini aja atau Mas ini iya, aja gitu ya. iya. Jadi ya seperti Jadi itu. nanti Dirasa semuanya juga persaingannya memang juga merasa sehat ya, seperti Dang. itu. Iya, Bu. Iya, Kalau murid saya itu seperti itu. Jadi kalau dengan penghargaan ucapan itu pasti ada salah satu itu menyampaikan mungkin pada saat jam istirahat itu secara pribadi, "Bu, kok Ibu gini gini gini," gitu. Jadi iya, kecemburuan. iya, iya. Oke, Di situ terima akan kasih dari Bu Yuli. kecemburuan. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Lita atas komentarnya. Ya, Bu Mai masih mau sama-sama. lagi komentar lagi? Cukup, 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 Oke, cukup, cukup. Saya cukup, lanjutkan cukup. ya. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon di awal kita itu selalu menganggap, guru itu selalu menganggap bahwa kebutuhan siswa itu sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dan model berpikir menang kalah. Jadi stimulus respon itu seolah-olah bahwa manusia itu sama semua, seperti robot kalau itu. Jadi sih tinggal di remote gitu aja, semua harus menurut ke gurunya. Kan biasanya seperti itu. Padahal dalam pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita pelajari lebih lanjut itu kan setiap murid itu punya minat, punya kebutuhan, punya profil yang berbeda-beda. Dan kita itu selalu menganggap bahwa perilaku buruk murid itu adalah kesalahan. Padahal bisa jadi kenapa? Harusnya kan kita cari dulu kenapa murid kita berperilaku buruk, kenapa mereka melakukan itu, pasti ada alasan di balik itu semua. Tapi terkadang kita itu ya wis ancen narik nakal, ya wis seperti itu kan, biasanya kita seperti itu. Saya maksudnya, termasuk saya itu loh maksudnya. Dan kita itu bisa mengontrol orang lain, jadi kita itu mengontrol murid kita. Orang lain pun bisa mengontrol kita. Jadi anggapan kita itu seperti itu. Padahal dalam teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Jadi di sini tidak ada kamu salah, kamu benar, kamu menang, kamu kalah seperti itu. Dalam teori kontrol kita itu selalu bisa memposisikan diri kita bahwa setiap murid itu berbeda. Setiap murid itu punya
pemahaman masing-masing. Setiap murid itu punya kontrol atas diri mereka sendiri. Kita di sini seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu penuntun mereka untuk meraih kodrat yang memang mereka miliki. Kolaborasi kan biasanya kita itu selalu memaksa ketika kita membujuk murid untuk seperti ini tapi nggak mau, kita akan memaksa mereka untuk mau, padahal bisa dengan cara kolaborasi atau konsensus yang akan memunculkan pilihan-pilihan baru. Oh, ternyata mereka itu inginnya seperti ini, inginnya seperti ini. Kadang kita itu secara tiba-tiba langsung itu menjudge murid kita sendiri. Oh, anjay narik iki nakal, seperti itu biasanya. Disiplin positif itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab berdasarkan nilai yang diyakini. Merupakan salah satu penerapan untuk menumbuhkan kesadaran tanpa perlu penghargaan atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menanamkan disiplin positif yang mengacu pada unsur intrinsik dari dalam diri siswa. Jadi, penghargaan dan hukuman itu memang seharusnya itu tidak diperlukan apabila siswa kita ataupun kita sendiri itu disiplin kita sendiri itu terbentuk dari dalam diri kita sendiri, dari intrinsik kita sendiri, dari kesadaran kita sendiri bahwa memang kita itu butuh untuk disiplin. Disiplin tidak karena embel-embel, oh nanti misalkan kita guru, oh nanti saya kepala sekolah saya tidak senang dengan saya, kan kadang seperti itu nggih. Sama seperti murid kita, oh nanti kalau saya berangkatnya siang, saya pasti dihukum. Oh nanti ketika saya melakukan ini, saya pasti nggak akan dapat reward dari guru saya. Nah seperti itu, padahal yang dimaksud disiplin positif, itu disiplin yang memang benar-benar berasal dari dalam diri kita sendiri. Benar-benar dari dalam kesadaran diri, bahwa kita itu yang butuh itu. Bahwa kualitas kita itulah yang menentukan nanti kemana arah kita. Seperti itu. Monggo barangkali ada yang mau menambahkan. Gimana? Lihat, Bu Ria, barangkali mau menambahkan. Atau dari teman-teman saya yang lain, di sini tidak nampak itunya. Pak Inin, Pak Pras, Pak Pundi, silakan kalau mau menambahkan atau mengomentari tentang disiplin positif ini tadi. Bu Mai? Pak Pras, Bu Mai dulu apa Pak Pras dulu ini? Monggo Pak Pras, monggo Pak Pras. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Salam kenal semua, teman-teman. Salam kenal Pak. Menurut saya disiplin positif memang sangat perlu diperlukan, tapi sebagai guru kita itu mempunyai PR dalam arti itu bagaimana cara kita untuk menumbuhkan dulu minat siswa untuk melakukan hal disiplin. Karena siswa itu kadang itu tidak bisa mengontrol dirinya sendiri karena berbagai dampak dari teman, karena apa, diajak, ayo seperti ini, ikut, ayo seperti itu, ikut. Kadang itu dari dirinya sendiri itu, dia itu ingin berdisiplin karena ajakan teman yang lain sehingga dia terbawalah kepada teman-temannya itu. Maka dari
saya mungkin kita itu harus terlebih dahulu untuk menumbuhkan bagaimana anak itu bisa mengerti apa arti disiplin itu sendiri, baru dia bisa memilah apa yang harus dia lakukan untuk ke dalam arah disiplin positif. Mungkin seperti itu. Iya, Jadi iya Mas. intinya itu siswa itu harus tahu definisi seperti apa. Kadang kan disiplin itu sangat luas kan. Nah, bisa Iya. bisa di rumah terlebih dahulu, baru kita ke sekolah menerapkan kembali juga ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pras. Bu Mai monggo, Bu Mai dulu. Sudah Oh, sudah sudah nggih. diwakili Pak Pras tadi. Oh, nggih. Jadi memang kita itu bagaimana ya? Kita itu kan sebagai seorang guru itu kita itu adalah teladan nggih. Mau tidak mau kita itu harus meneladan, memberi contoh, memberi teladan yang baik untuk siswa kita. Jika diri kita sendiri saja tidak mau memunculkan kesadaran diri untuk disiplin, bagaimana murid kita itu bisa mengikuti kita, kan seperti itu. Disiplin sendiri memang artinya itu bukan kita itu harus taat aturan, harus seperti ini, bukan seperti itu. Disiplin itu kan menanamkan diri kita itu untuk sadar bahwa oh saya itu boleh begini, oh saya tidak boleh begini. Jadi kesadaran diri itulah disiplin positif. Memang kita dulu harus teladannya dulu ini, gurunya dulu ini yang memberi contoh bahwa oh guruku loh ternyata seperti ini, baru nanti siswa itu bisa menirukannya. Kembali tadi kita itu menuntun mereka. Jadi kan kalau ada padi misalkan kita itu seolah kan petani nggih. Jadi kalau ada padi yang memang butuh untuk diobati, ya bagaimana cara kita untuk menyuburkan padi tersebut. Nah, seperti itu kan. Jadi nantinya kita yang menuntun mereka. Meskipun mereka memiliki kodratnya masing-masing, tapi tetap saja namanya anak pasti masih butuh teladan. Jadi seperti itu ya, saya setuju dengan Pak Pras itu tadi. Yang lain ada yang ditambahkan? Saya lanjut nggih. Oke, lanjut. Nggih, monggo. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang telah disepakati bersama tanpa melihat ras, suku, bangsa, dan agama. Ini nilai kebajikan sesuai yang saya ambil dari profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Dan saya ambil dari program IBIO Primary Years, toleransi, integritas, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, penggemar yang aktif, tidak meremehkan orang lain, dan memberi yang terbaik dari diri. Itu bentuk-bentuk nilai kebajikan yang saya ambil dari 3 hal. Kebutuhan dasar manusia. Jadi setelah kita membicarakan disiplin positif, nanti pasti kita akan mengetahui kenapa murid kita begini, kenapa kita seperti ini, kenapa kita sebagai guru seperti ini, kenapa murid kita seperti itu pasti nanti akan bermuara pada kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk memperoleh apa yang kita inginkan, apapun yang kita lakukan bertujuan agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap orang itu melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Pasti punya tujuan agar kebutuhannya itu terpenuhi dengan baik. Dan di sini menurut metode penelitian itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu yang pertama bertahan hidup, rasa kasih sayang dan diterima, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Bertahan hidup itu contohnya kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, keselamatan, itu bertahan hidup. Rasa kasih sayang dan dapat diterima itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok.
Kesenangan itu lebih ke bermain, humor, antusias, dan tertawa. Penguasaan lebih ke harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Dan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kita sebagai guru dan juga anak-anak kita sebagai murid kita. Jadi kadang anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena 5 ini, karena salah satu dari 5 ini. Misalkan anak suka sekali menjahili temannya, itu harusnya kita tanya, kenapa sih kamu suka sekali menjahili teman? Pasti mereka nanti akan memberikan respons. Ketika kita bertanya dengan baik, pasti mereka akan memberikan respons. Pasti dari kelima ini akan muncul satu hal yang akan mereka itu, yang akan menjadi tujuan mereka. Oh, saya memang senang. Saya kadang kan memang ada anak yang senang usil lah, seperti itu. Berarti mereka itu memang senang melakukan itu untuk kesenangan mereka sendiri. Ada juga yang keinginan untuk berkuasa. Jadi misalkan ada temannya, misalkan pembuli. Pembuli itu kan mereka itu terkadang di rumah itu tidak dianggap dari seperti itu. Terkadang lingkungan mereka itu tidak menganggap mereka ada. Jadi rasa kasih sayang dan diterima itu tidak ada. Jadi mereka mengalihkannya ke sekolah untuk membuli temannya yang akhirnya mereka itu menjadi kebutuhannya itu untuk berkuasa. Karena itu tadi, karena rasa kasih sayang dan diterimanya itu tidak mereka dapatkan, tidak terpenuhi. Seperti itu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terdiri dari 2 hal, yaitu unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Seperti yang tadi dijelaskan di yang pertama kali tadi tentang disiplin positif. Ketika anak itu selalu mendapat hukuman dan penghargaan, berarti itu unsur ekstrinsik, dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Padahal yang kita inginkan adalah unsur intrinsik dari dalam diri anak itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan apa yang mereka percaya. Sama juga seperti kita sebagai seorang guru, terkadang kita itu menginginkan sesuatu itu dari ekstrinsik, bukan dari unsur intrinsiknya. Jadi lebih sering itu aku melakukan seperti ini, saya melakukan seperti ini karena ini. Karena saya ingin mendapatkan ini. Saya ikut ini karena saya ingin mendapatkan seperti ini, Jadi itu unsur ekstrinsik, padahal yang seharusnya muncul dari dalam diri kita itu unsur intrinsik. Oh, saya jadi guru harus harus disiplin dalam mengajar, harus disiplin dalam membimbing siswa. Itu kan dari unsur intrinsik, itu harusnya memang itu tugas saya. Memang tujuan saya itu memang menginginkan murid-murid saya itu sama seperti saya, mereka itu datang ke sekolah bukan karena hal-hal yang di luar itu, jadi dari dalam diri mereka sendiri. Seperti itu. Itu unsur ekstrinsik dan intrinsiknya. Barangkali ada yang menambahkan, disilakan, atau ada yang bertanya, monggo. Bu Ika, Bu Inayu, monggo. Bu Mai ini angkat tangan apa terpencet atau gimana ya? Belum turun kan itu dari tadi. Iya. Kalau tidak ada saya lanjutkan, nggih. Nggih. Mengenai ini unsur tadi, unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik itu sangat berhubungan dengan hukuman, konsekuensi,
atau restitusi. Jadi kita sebagai guru itu seringkali berada di memberi hukuman. Kalau di konsekuensi itu masih jarang, apalagi di restitusi. Mungkin teman-teman sudah menjalankan, saya sendiri masih belajar untuk menjalankan restitusi, tapi belum bisa secara optimal menjalankannya. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Jadi misalkan ada murid datang terlambat, masuk kelas, kita langsung menyuruhnya, kamu terlambat, jadi kamu harus lari di lapangan 2 kali. Misalkan seperti itu. Murid kan seharusnya seketika kita menganut restitusi, harusnya kan kita tanya dulu, kenapa dia terlambat. Pasti ada sesuatu hal yang membuat dia terlambat. Nah, itu kalau hukuman itu tidak terencana, sedangkan konsekuensi itu terencana melalui kesepakatan terlebih dahulu. Misalkan kalau kalian terlambat tidak datang, misalkan pelajaran PJOK, kalau terlambat tidak mengikuti PJOK, maka kalian harus push up 5 kali, misalkan seperti itu. Itu kan konsekuensi. Karena sudah direncanakan, sudah disepakati terlebih dahulu. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu tiba-tiba, biasanya kita tuh tiba-tiba ada murid yang salah, langsung saja kita hukum gitu, maksudnya seperti itu. Dan di hukuman, murid itu tidak memahami apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah karena memang dari gurunya sendiri, berupa hukuman fisik atau psikis. Lebih ke situ hukuman. Kalau konsekuensi terencana melalui kesepakatan terlebih dahulu, tapi murid tetap akan merasa tidak nyaman karena mereka akan dibayang-bayangi rasa bersalah. Dan akhirnya nanti guru itu akan selalu memonitor murid. Guru akan selalu memantau murid. Jadi jika ada satu siswa yang setiap kali melakukan seperti itu, maka kita fokus kita pasti akan ke anak itu. Pasti kita akan memantau terus anak itu. Kalau belajar diri dari kesalahan, bisa mencari solusi atas kesalahan yang sudah dilakukan. Jadi kita tanya dulu, kita cari tahu dulu mengapa mereka seperti ini dengan bahasa yang halus. Sedangkan kalau hukuman itu biasanya bahasanya lebih tegas. Kalau makna konotatifnya itu lebih ke gimana ya? Jahat lah kalau misalkan anak itu pasti ngomongnya seperti itu. Lebih keras. Kita iya, kalau hukuman itu keras. Kalau restitusi kita itu lebih lembut dan murid itu akan merasa nyaman. Kadang itu malah akan menganggap kita itu, oh ternyata guru saya itu menghargai saya. Menghargai kenapa saya ditanya dulu, saya diajak ngobrol dulu, seperti itu. Itu yang restitusi. Kalau hukuman memang sifatnya itu keras dan tiba-tiba. Dan pasti akan dampaknya itu biasanya akan membawa trauma dan murid itu akan selalu ingat apa yang dilakukan guru kepada dia, hukuman apa yang telah dilakukan guru padanya. Sama seperti kita dulu waktu menjadi murid, pasti kita akan selalu mengingat, oh aku dulu pernah dihukum guruku seperti ini ya, seperti itu. Akan membawa trauma tersendiri bagi siswa kita, seperti itu. Ke posisi kontrol guru sekarang. Ada yang ditambahkan, ada yang bertanya mungkin? Sebelum ke posisi kontrol guru. Bu Anis? Pak Pundi, silakan. Pak Untuk Pundi? saya boten sementara belum. Oh, nggih. Terima kasih untuk waktunya. Saya hanya menambahkan sedikit tentang restitusi dalam konteks pendidikan. Memang dalam hal ini, dalam hal konteks pendidikan, restitusi dapat menjadi alat yang efektif untuk mendisiplinkan siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip dari restitusi tersebut.
Mungkin sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan bisa mendorong siswa untuk bertanggung jawab, atas tindakan mereka. Perlu kita ketahui sendiri bahwa restitusi itu adalah bukan suatu hukuman, melainkan, eee, melainkan memberi kesempatan bagi siswa yang, dalam tanda kutip "bermasalah" untuk belajar dan tumbuh dengan pendekatan-pendekatan kita yang tepat. Dan restitusi ini dapat menjadi sebuah alat yang sangat efektif ya, sangat efektif dalam membentukan karakter siswa. Mungkin dalam restitusi banyak sekali memang contoh-contohnya di lingkungan kita seperti siswa yang mencontek, siswa yang merusak fasilitas sekolah, atau mengganggu teman-temannya. Eee, dalam menangani siswa-siswa tersebut memang kita harus pertama harus memahami karakter-karakter siswa, dan kadar kita dalam menentukan hukuman atau memberikan sebuah kasih sayang juga mungkin harus dibedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Mungkin hanya sekedar tambahan saja untuk menambah wawasan kita mawon. Nggih, terima kasih Bu Yuli atas waktunya. Sama-sama Pak Pundi, terima kasih juga atas sarannya. Ya, memang benar. Siswa kita itu punya kebutuhan masing-masing. Jadi kita itu enggak tiba-tiba itu menyamaratakan semuanya. Kalau restitusi memang untuk kasus yang kompleks itu memang kayaknya tidak bisa. Misalkan anak sudah dalam kasus kompleks, misal memalak temannya atau melakukan hal-hal yang sudah di luar konteks sebagai seorang siswa, sebagai seorang peserta didik, itu memang kita perlu berkolaborasi dengan pihak lain. Kalau kita hanya mengandalkan restitusi, kayaknya memang tidak bisa tanpa tanpa berkolaborasi dengan pihak lainnya, seperti itu. Saya lanjutkan nggih. Posisi kontrol guru. Kita itu punya 5 posisi kontrol dalam kelas kita sendiri. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 pemantau, 4 teman, 5 manajer. Contoh penerapan 5 kontrol posisi guru. Contohnya di sini murid berangkat terlambat karena tidur kemalaman. Kalau sebagai penghukum, itu pasti kita akan tiba-tiba saja keluar dan berdiri di depan kelas sampai jam istirahat. Tiba-tiba saja akan seperti itu kita. Tanpa bertanya dulu, kenapa kamu terlambat, kenapa kamu seperti itu. Itu posisi kita sebagai penghukum. Dan itu seringkali kita termasuk saya itu melakukannya, masih melakukannya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu kita seperti ini contohnya. Harus berapa kali Bapak Ibu guru mengingatkanmu, kamu selalu mengecewakan. Jadi anak itu nantinya itu merasa walah iya aku ini selalu bersalah, aku ini selalu mengecewakan. Jadi membawa dampak pada diri anak itu rendah diri nantinya. Anak akan merasa rendah diri, minder karena selalu kita ucapkan seperti itu. Kalimat-kalimat respons atas keterlambatannya itu seperti itu. Jadi mereka akan merasa, oh aku ini memang selalu bersalah, aku ini memang selalu mengecewakan, seperti itu. Yang ketiga sebagai teman. Kalau sebagai teman ini itu lebih luas, tapi juga jadinya itu membawa unsur yang ekstrinsik tadi. Contohnya, lain kali jangan seperti ini ya, tolong bantu Bapak Ibu guru, taati aturan ya. Kadang kita itu kan lain kali jangan seperti ini, tolong dong Bapak Ibu guru nanti dimarahi ke Bapak Kepala Sekolah, dimarahi Ibu Kepala Sekolah, kalau kalian seperti ini terus-terusan. Nah, memang kita itu ngomongnya halus, seperti sebagai teman, tapi juga akan membawa dampak. Kadang siswa itu kalau kita seperti benar-benar seperti teman, mereka itu kadang tiba-tiba itu hilang rasa sopan santunnya kepada kita. Jadi kayak kita itu benar-benar dianggap teman dan kehilangan rasa bahwa kita itu adalah pendidik mereka, adalah guru mereka.
Yang keempat, pemantau. Pemantau itu kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan jika melanggar aturan sekolah? Bersihkan kelas selama 2 hari. Itu pemantau. Jadi kita selalu memantau pergerakan murid kita dan kita akan menghukumnya dengan konsekuensi itu yang sudah direncanakan. Nah, posisi yang paling tepat untuk kita sebagai guru adalah posisi manajer, yaitu menanyakan, kamu tahu apa kesalahanmu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Jadi posisi manajer di sini itu kita benar-benar menganggap murid kita itu, oh mereka itu melakukan ini karena kebutuhan yang tadi itu. Mereka melakukan ini karena kebutuhan dasar pokok manusia yang 5 tadi itu. Jadi kita harus mencari tahu dulu apa yang tujuan mereka itu apa, mereka melakukan seperti ini itu kenapa, dan dari posisi manajer ini pun nanti siswa akan bisa memperbaiki kesalahan itu dengan mereka itu akan mencari sendiri, usaha mereka sendiri. Oh, jadi aku harus seperti ini. Misalkan murid berangkat terlambat karena tidur kemalaman, jadi dia pasti akan nantinya bisa mencari solusi. Oh, berarti saya kalau tidur itu nggak boleh malam-malam. Nah, seperti itu. Nanti kalau kita memosisikan diri kita sebagai seorang manajer. Memang agak sulit untuk sebagai manajer, tapi kalau sesuatu dicoba terus-menerus pasti nanti akan bisa. Nah, di sini ada pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Ketika seorang guru mengatakan, kamu seringkali mengecewakan Bapak Ibu guru. Itu posisi kontrol apa menurut Bapak Ibu guru semua? Merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Iya, pembuat merasa bersalah. Kalau yang ini, sebentar. Kenapa bisa menjawab membuat rasa bersalah? Karena berdasarkan pertanyaannya tadi apa? Ini ya. Itu, iya, Mengecewakan. mengecewakan. Iya, pasti mereka akan merasa, oh ternyata saya ini selalu mengecewakan seperti itu. Kalian ini, kapan kamu bisa melakukan sesuatu dengan benar? Hmm. Memantau ya? Iya, memantau, benar Bu Mai. Memantau. Jadi guru akan selalu memantau siswa kapan itu kan berarti kita itu selalu memantau dia. Kalau ini, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kontrol manajer ya? Kontrol manajer nggih. Lalu tolonglah bantu Bapak Ibu guru. Kamu tidak kasihan dengan Bapak Ibu guru. Teman. Membuat rasa Ya, itu bersalah. sebagai teman. Sebagai teman. Kalau merasa bersalah tadi kan kita itu menganggap murid itu selalu mengecewakan seperti itu nggih. Kalau yang ini, nilaimu kosong kalau kamu tidak mengerjakan tugas lagi. Penghukum. Ini penghukum nggih, nggih panis penghukum. Berarti Bapak Ibu sudah memahami apa itu 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Untuk mengarah ke situ, mengarah ke posisi kontrol itu perlu ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Monggo barangkali ada yang bisa menjawab, mengapa keyakinan bukan peraturan? Karena ini apa? Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak tadi. Jadi mereka itu dalam melakukan sesuatu atau berperilaku itu berdasarkan motivasi dalam dirinya untuk menghargai dirinya sendiri. Iya, ya seperti itu. Karena kalau peraturan itu kan bersifatnya itu
satu arah, memang dari sekolah. Tapi kalau keyakinan itu kan sifatnya nanti kita itu kolaborasi dengan siswa, jadi melibatkan seluruh murid. Kalau pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, jadi tidak harus konkret seperti peraturan yang tertulis. Biasanya kan ada tata tertib sekolah, harus ini, harus itu, tidak boleh, dilarang. Kalau keyakinan itu lebih ke bersifat abstrak, melibatkan seluruh murid di kelas, melihat kondisi sekolah dan mudah dilaksanakan, berupa kalimat positif, kalimat singkat yang mudah diingat. Jadi misalkan menghargai teman, hormati gurumu, sayangi temanmu, selalu bekerja sama, selalu rukun. Nah, seperti itu. Itu kalimat-kalimat yang muncul dalam keyakinan kelas. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu kan lebih ke dilarang membawa ini ke sekolah, dilarang, nah, seperti itu kalimatnya. Sekarang yang terakhir ini segitiga restitusi. Bagaimana melakukan restitusi? Segitiga restitusi. Itu dialog antara murid dan guru sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam restitusi itu ada 3 hal yang bisa dilakukan. 1, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah bagian dari pembelajaran. Berbuat salah itu contohnya dengan kata-kata seperti ini, berbuat salah itu wajar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika murid-murid kita ada yang melakukan kesalahan, itu kita panggil dulu, kita ajak ngobrol dari hati ke hati. Dan kita menstabilkan identitas dulu. Jadi kita itu membuat dia itu merasa nyaman dulu. Oh ya enggak apa-apa. Memang setiap orang itu wajar kok melakukan kesalahan seperti itu. Baru kita validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku itu pasti berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi kita tanya, kamu pasti setelah dia merasa nyaman, baru kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kalau misalkan mereka sudah menjawab dengan, oh karena saya ini, ya kita bisa mempertegas dengan, kamu patut bangga. Misalkan dia itu mengambil merebut pensil yang dipinjam temannya karena tidak dikembalikan. Misalnya temannya pinjam pensil, lalu dia itu butuh, akhirnya dia rebut. Nah, sebenarnya dia itu kan kebutuhannya itu kan memang itu punya aku gitu. Jadi bisa direfleksikan dengan kalimat kamu patut bangga karena melindungi dirimu sendiri. Ya, itu validasi dan tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori kontrol, pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Jadi bisa dengan kalimat, kamu ingat apa keyakinan kelas kita? Kamu ingin menjadi seseorang yang seperti apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya. Jadi dalam menanyakan keyakinan inilah nantinya siswa akan bisa mencari solusi atas masalah yang terjadi pada diri mereka. Nah, seperti itu. Nah, kemarin ini saya membuat contoh video tentang segitiga restitusi. Sudah bisa terlihat nggak di screen? Ampun. Ya. Videonya, sampun nggih? Belum putar. Nggih.
Gambarnya tidak bergerak, Bu Yuli. Oh, Bu Yuli, mohon maaf, ini di tampilan HP saya ini panggilan ini akan berakhir dalam 3 menit. Mboten dah, tidak tidur ngantuk arek itu Cak. iya. Iya, sepertinya ini memang dari itunya, dari apa? Dari Itu screen. Bu, Kalau kalau Jimit kalau terbatas. Meet pakai akun bukan Belajar ID memang nggak bisa lebih dari 1 jam. Iya. Iya. Jadi jadi untuk menutup ini kan sudah selesai nggih. Oh Jadi iya. untuk menutup apakah ada komentar atau pertanyaan, monggo disilakan sebelum saya tutup acara ini. Ya cukup. Sudah cukup nggih? Iya, sudah cukup Bu. Jelas. Cukup dan Terima kasih atas kesempatan, terima kasih atas luangnya waktu saya untuk mengikuti dokumentasi ini. Bapak Ibu semua, ucapan terima kasih sekali. Maaf jika ada penyampaian saya yang masih kurang jelas. Insya Allah lain kali kalau memang ada acara desimasi lagi akan saya upgrade lagi, barangkali ada yang kurang jelas di sesi ini tadi. Sebelum kita tutup acaranya, tadi belum berdoa nggih. Mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu guru semua. Saya ucapkan terima kasih boleh meninggalkan ruang Jimit. Terima kasih Bu Yuli, sangat luar biasa. Sama-sama Pak Safi. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Tahu kenapa aku dipanggil ke sini? Kenapa coba? Karena saya kemarin menjatuhkan tasnya Chelsea sampai Chelsea menangis. Kenapa menjatuhkan tasnya Chelsea? Karena waktunya saya duduk di depan. Oh, gilirannya Aurel. Ya, Oh, kalau menurut Aurel itu benar atau salah? salah. Keyakinan kelas kita yang kita sepakati itu dilanggar atau tidak? Dilanggar. Aturan keyakinan kelas yang mana? Hormati guru dan sayangi teman. Kalau begitu, kalau tahu Aurel melanggar, apa yang akan Aurel lakukan? Meminta maaf dan mengingatkan Chelsea besok gilirannya duduk di depan. Kalau begitu, kapan memaafnya? Sekarang Apakah Aurel akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi? berjanji. Sekarang memaaf Chelsea ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Refleksi yang bisa kami dapatkan dari diseminasi yang sudah kami lakukan adalah: 1. Penerapan disiplin positif akan terlaksana dengan baik jika secara keseluruhan warga sekolah berkolaborasi untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi tidak hanya guru saja, kepala sekolah saja, atau pemangku kebijakan yang lainnya, tapi secara keseluruhan harus berkolaborasi, maka budaya disiplin positif itu akan terlaksana dengan baik. Yang kedua, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi bisa menjadi pilihan yang baik ketika siswa kita bermasalah. Dan semua itu harus dipraktikkan agar terbiasa, yang akhirnya akan menjadi kebiasaan yang baik. Itu semua adalah refleksi yang sudah kita dapatkan dari diseminasi secara daring tentang penyebaran budaya positif. Baiklah, terima kasih saya ucapkan untuk semua rekan-rekan guru yang sudah mengikuti diseminasi budaya positif secara daring dan sudah saya laksanakan. Karena contoh segitiga restitusinya belum terekam secara penuh, jadi saya taruh di slide agar bisa dijadikan bahan
acuan bahan untuk para guru yang lain dalam penerapan segitiga restitusi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas luangnya waktu teman-teman Bekasi Jawa semuanya dalam diseminasi yang sudah saya laksanakan. Salam dan bahagia, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah